Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat saya, anggota DPR, Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, merangkap Ketua Tani Porang Indonesia, Presiden Tani, Presiden Porang Indonesia. Para pemateri, wah ada Pak Ketua Kak Athena yang saya banggakan. Hari ini saya harus berangkat sore ini ke Kalimantan, tapi Fajar mengundang. Saya katakan ini apalagi Pak Faisal, guru saya, berita porang tadi, porang ini membuat saya kesulitan. Dan itu sebenarnya bukan porang, namanya siapa? Bahasa Bugisnya. Aku kasih nama siapa tapi terlanjur ada porang kemarin. Dan pertama ekspor itu dari Maros Pangkep kita ekspor ke Jepang, dan ini direct, itu yang membuat sulit. Seluruh komoditas pertanian Indonesia tidak lagi melalui Vietnam, Thailand dengan Singapura, Malaysia, direct negara tujuan. Jangan kita dipermainkan, kita punya barang ekspor, komoditas ekspor. Saat itu meningkat 26%. Dan tertinggi sepanjang sejarah ekspor kita itu 26%, dan masuk kita nomor 5 pertanian Indonesia, PDB-nya nomor 5 dunia pada saat itu. Dan itu hasil kerja kita semua, bukan kerja seorang menteri, dirjen, hasil kerja seluruh anak bangsa. Kita sulap dulu jagung, hanya 2 tahun kita sulap dari impor 3,6 juta ton menjadi ekspor, dan itu karena kebijakan yang tepat. Hati-hati, aku titip Pak Ketua, kebijakan yang keliru jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Saya ulangi, kebijakan yang keliru di pena kita itu daya rusaknya jauh lebih berbahaya daripada koruptor. Dan kita lihat kebijakan itu dampaknya apa yang terjadi. Coba lihat, kuburan aja ditanami jagung, pinggir jalan di Lampung ditanami jagung, karena hanya satu kata, beri kesempatan petani untung. Seluruh komoditas termasuk porang, jangan dipermainkan harganya. Kalau permainkan harganya, petani ini modalnya pas-pasan, dia bangkrut seketika dan dia sulit untuk bangkit. Hanya satu kata, yaitu regulasi perbaiki, beri kesempatan petani untung. Lah ini di Solo tuh yang ditanami kuburan pun ditanami jagung. Dia minta izin, ya nenekku, izinkan aku tanami kuburanmu karena harga jagung lagi membaik. Itu adalah dampak sebuah kebijakan. Kalau cuma menyampaikan motivasi itu cukup, tetapi pemegang kebijakan sangat berbahaya kalau keliru, karena bisa dua dapat amal jariah atau dosa jariah. Lihat nanti kalau Pak Ketua konsisten bisa jadi menteri, kalau gubernur gampang lah. Dan biasanya kalau aku sebut seseorang itu jadi. Amin. Termasuk
kemarin tahu kalau ada yang bekerja konsisten itu jadi. Petani, ingat, pangan kita, ketahanan pangan kita adalah ketahanan negara. Tanpa pangan, Indonesia akan kesulitan, pemerintah akan kesulitan. Tetapi harus mengolah dari hulu ke hilir. Yang banyak kita adalah pendapat, yang kurang adalah pendapatan. Kalau kita diskusi nomor satu, tahu anak-anakku kalau mau berhasil, mau change your mindset, habit, you can change the world. Kalau kamu merubah pola pikirmu, kamu akan bisa merubah dunia. Ada petani? Enggak ada petani? Serius, petani serius? Izinkan saya 1 menit, 2 menit. Sini. Petani betulan ini. Kelihatan orangnya hitam. Kalau ini bosnya petani se-Indonesia. Agak tanah? Yang goreng kilo. Wih, yang goreng keluar nanti goreng. Engkau cangoreta? Aku pura di balu. Pura balu. Tak siagi tanah si tahun. Terkendala lahan jadi cuma bisa tanam 20 liter. Ya? 20 mililiter ya. Siagi lina cangoreta? 20 kilo. Siagi di runtuh boleh sulengnya? 3 bulan cuma dapat 1,5 juta. 1,5 juta, yuk sulengnya? Ya. Setahun? Setahun karena itu kan setengah musim saja. Makin saya di 1,5 juta sih loh. Kayak dia minta tanam. Maafin aku kalah Cina ya. Dia Cina. dia bilang aku. Ini makin saya dia lahamu. Ya. Ke kendala airnya, air. Puang Allah Ta'ala, nereni wai puang Allah Ta'ala. Itulah ini terjadi seluruh Indonesia. Dia bilang kendala air. Tahu waktu kami ke Kalimantan, air Walanai mengalirkan air dan itu jatuh dari langit. Tetapi kekeringan lahan yang ada di kiri kanan. Aku katakan bendung pompa naik itu 25.000 hektar terairi dan tanam 3 kali setahun. Nah bangsana na iya liwa kutun kasi sama cek ya. Mau kutum aku makin dari gawe lengkar bosi kasi timang ya robos masukkan di situ. Tahu bangun embung 1 juta embung. Coba contohkan embung. Siapa ini cangureta? Saya di 1,5 juta. Ya. Tak tanah cangureta melingko bibit ya. Ya melingko bibit. Ya. Enggak. Habis rugi ku enggak? Macam mana habis rugi ku? Jadi Pak Fajar, tadi ini dimotivasi kenapa produksinya kecil sekali? Oh ternyata dia kendala tadi air musim. Amplop deh. Ya beli canguremu ya. Ya tahu nge. Awas ku mau kutuk. Tinda badannya. Tahu. Nah. Coba cantik naro. Jadi untuk milenial kami mimpikan Indonesia bertani dari rumah. Bertani di Bone, bertani di Sidrap tapi dari kantornya. Hanya menggunakan GPS dan dia berjalan sendiri. Ini kami rancang pertanian modern kemarin. Alat tanam kami rancang, alat panen kami rancang, bergerak robot, alat ini terbang untuk bibit. Ini kami rancang. Terus lihat ada traktor jalan tanpa operator. Mimpiku adalah beliau anggota DPR, langsung dari kantor DPR tombol semua, alat kamu bergerak, aku mau tidur. Dia pergi panen. Luar biasa. Lihat, nggak ada operatornya. Coba contohkan. Ini ya, 4-5 juta untuk beli bibitmu ya. Luar biasa. Ya, salaman. Ya. Luar biasa. Oh, kasih bibit orang. Oke. Ya. Kencang-kencang aja mah. Jangan bibit ada. Padahal oh tapi dia pun rumah bene. Oh jadi masalah besar ya. Abene diolok. Jadi abene diolok. Abene ganti ya. Aja setelah ya. Ah oke. Abene nih. Ternyata belum menikah. Iya. Makasih. Ya. Coba ada traktor. Ini tanpa operator. Mimpi besar saya adalah terakhir Pak Direktur,
Indonesia punya lahan swampland, lahan rawa 20 juta hektar. Dan ini bisa menghidupi penduduk Indonesia 1,2 miliar. Kami siapkan penduduk Indonesia, kami buat peta jalan sampai 2045 waktu itu. Kami terbitkan 24 buku. Itu 2045 Indonesia bisa menghidupi masyarakatnya sampai 1,2 miliar orang. Bahkan dengan teknologi 3 kali lipat bisa 3 miliar orang. Jadi saya katakan waktu itu, izin Bapak Presiden, nggak usah ragu dengan Indonesia. Indonesia subur, masyarakatnya tahan banting. Tinggal harus diberikan motivasi dan diberikan teknologi yang cukup. Terima kasih saudaraku, sahabatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita doakan Pak Andi Abraham Sulaiman menjadi pemegang kebijakan tamu tertinggi dalam bidang pertanian. Ya, supaya kita semua sejahtera. Kalau kita di Sulawesi Selatan justru tumbuh melebihi angka pertumbuhan nasional. Kenapa? Karena pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini Pak Gubernur, dulu Pak Amran Sulaiman waktu jadi menteri, sekarang Pak Syahrul Yassin Limpo jadi Menteri Pertanian, mendorong kakao kita tetap ekspor, kopi kita tetap jalan, lada, cengkeh dan lain-lain. Itu bisa berjalan. Dan terutama padi kita surplus, jagung kita juga surplus. Lalu hal-hal yang lain. Nah, sekarang ini kami mendorong 3 hal. 1, anak muda khususnya di Sulawesi Selatan yang biasanya mereka setelah lepas sarjana pertanian, sarjana peternakan, mereka biasanya berpikir bekerja di kantor. Tapi sekarang kami berupaya lewat menggerakkan petani milenial ini dan memberikan dulu contoh, lalu mengajak. Tidak mengajak baru tidak ada contoh. Kalau kami mencontohkan dulu dan mengajak. Alhamdulillah petani milenial di Sulawesi Selatan sudah bertambah banyak, yang tujuannya menggerakkan potensi ekonomi yang ada di desa-desa. Sulawesi Selatan ini kurang lebih 41 juta luasannya. Banyak sekali tanah tidur yang terbuang begitu saja tidak dimanfaatkan. Persoalan yang harus mereka hadapi dalam penguasaan teknologi itu juga sudah ada di dalam praktek-praktek yang diberikan kepada mahasiswa. Karena memang 70% itu praktek. Jadi memang mereka setelah beberapa lama kuliah 1 semester aja, mereka sudah turun ke lapangan. Sudah melihat kondisi di petani, karena dia juga calon petani, dan kemudian bisa melihat apa masalahnya, melakukan analisis masalah, dan kemudian membantu petani. Jadi Polbangtan ini memang tidak melulu di teorinya, tapi prakteknya lebih banyak. Jadi kita memang mempersiapkan mereka untuk menjadi kreator, job creator, dan menjadi seeker creator, seeker job seeker. Sebenarnya ini kaum milenial ini mau diapakan sebenarnya? Apalagi kita ditakut-takuti lagi 2045 di saat Indonesia merayakan 100 tahun atau ulang tahun emas kemerdekaannya, kita diperhadapkan bonus demografi. Ini kira-kira apabila dengan komposisi piramida penduduk pada tahun 2045 itu 68% adalah usia produktif, mereka mau makan apa? Mereka mau kerja apa? Nah, mumpung 2045 itu masih ada waktu kita bersiap-siap hari ini. Masih ada 20-30 tahun kita persiapkan mulai hari ini. Nah, kami dari Pemuda Tani HKT Sulawesi Selatan itu ada beberapa program yang telah kami sepakati, kita ingin lakukan. Dan kami telah kerjasamakan. Bicara tentang teknologi, jangan harap orang-orang tua kita di kampung umur 50 tahun, jangankan bicara teknologi, merubah paradigma pertanian saja itu susah. Memang pertumbuhan ekonomi dulu ya. Pertumbuhan ekonomi kemarin kita tahu pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan ada di 7,66, setelah di triwulan sebelumnya minus 0,66 kalau nggak salah ya. Nah ini tumbuh cukup tinggi, tumbuh di atas nasional yang 7,07, dan tapi itu memang
pola perkembangan pertumbuhan ekonomi yang diukur secara year on year dibandingkan dengan tahun lalu, karena tahun lalu di triwulan 2 juga anjloknya di triwulan 2. Jadi kalau hitung-hitungan pertumbuhan ekonomi begitu normal lagi di triwulan yang sama tahun depan, dia akan loncat ke atas. Jadi 7,66 itu memang menunjukkan ada pertumbuhan ekonominya sudah tumbuh, tapi 766-nya itu lebih karena base effect, Pak. Jadi tingginya itu lebih karena itu semua di semua di daerah di Indonesia termasuk nasional. Hehehe